Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua. Anak semua, sekarang kita masuk di bab keempat ya. Bab keempat yaitu kita membahas yaitu limit. Karena ini adalah materi baru kamu, maka yang perlu dipahami dulu adalah limit itu artinya apa ya. Limit itu pengertiannya adalah sama dengan pendekatan ya, nilai pendekatan ya. Jadi nanti menulisnya adalah bentuknya misalkan limit untuk X mendekati 2. Nah, ini artinya X mendekati 2 itu nilainya adalah yang mendekati 2. Jadi kalau kita gambarkan dengan garis bilangan misalkan gini ya, di sini adalah 2-nya ya, maka angka 2 di sini yang mendekati dari angka 2 itu berapa? Di sini misalkan adalah 2,1, di sini misalkan 2,2. Kalau ini sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri misalkan ini 1,99 gitu ya. Nah, misalkan ini 1,98, artinya nilai 1,98, 1,99 ini adalah nilai-nilai pendekatannya mendekati 2. Sama 2,1, 2,22 juga, ini juga sama dengan nilai yang mendekati ke 2. Artinya limit untuk X mendekati 2 itu nilai-nilai yang mendekati dari 2. Jadi pemahamannya seperti itu, sehingga nanti penulisannya itu secara umum adalah X mendekati A untuk fungsi X ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke beberapa sifat-sifat dulu dari limit. Karena kita masuk ke fungsi limit ya. Untuk fungsi limit yang pertama, jika fungsi X itu sama dengan K, K-nya ini adalah konstanta ya, konstanta itu bilangan tetap ya, maka nilai limitnya berapa? Nah, maka limit untuk X mendekati A ya, dari fungsi X, maka berapapun nanti fungsi X nya ini kita ganti dengan konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Nah, contohnya misalkan limit untuk X mendekati 1, limit dari berapa? Misalkan limit dari 6 ya, maka berapa nilainya ini? Nilainya adalah konstanta sendiri. Konstantanya berapa? Adalah 6, nilainya adalah 6 gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, jika fungsi X itu sama dengan X ya, sama dengan X, maka limitnya untuk X mendekati A, maka fungsi X sama dengan berapa? Sama dengan adalah X ya, sama dengan adalah X. Tergantung mari kita mengganti A-nya itu berapa. Jadi X-nya ini kita ganti dengan A-nya itu angka berapa saja, maka nilainya adalah X itu sendiri. Contohnya misalkan limit untuk X mendekati dari 3, fungsi X-nya apa? Misalkan fungsi X-nya adalah 2X ya, maka nilainya berapa? Maka X-nya ini, nilai yang mendekati 3 ini kita masukkan ke sini gitu ya, maka sama di 2 kali 3 sama dengan 6. Fungsi yang ketiga yaitu apabila fungsi X nya ini kita jumlahkan, jadi ada 2 fungsi ya. Misalkan limit untuk X mendekati A, fungsi X ditambah dengan fungsi Gx, maka ini juga sama dengan limit X mendekati A untuk fungsi X ditambah dengan limit yaitu X mendekati A untuk Gx ya. Nanti akan saya berikan contoh satu-satu dulu. Ini fungsi-fungsinya yang perlu, sifat-sifatnya ya, maksudnya sifat-sifatnya fungsi dari limit. Ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya dulu. Nah, yang keempat, sifat yang keempat yaitu untuk limit X mendekati dari A, kali ini penjumlahan. Sekarang kalau dikurangi sama ya,
sama caranya. Jadi kalau dikurangi sifatnya akan menjadi limit untuk X mendekati A fx dikurangi dengan limit untuk X mendekati A yaitu Gx. Nah, itu sifat keempat. Sekarang sifat kelima, penjumlahan sudah, sekarang perkalian limit untuk X mendekati A. Kalau fungsi X dikalikan dengan fungsi Gx, maka sifatnya ini sama dengan yaitu limit X mendekati A dari fx dikalikan, ya karena perkalian dikalikan dengan limit yaitu Gx untuk X nya juga sama mendekati. Nah ini dikalikan ya. Nah, sekarang kalau perkalian sudah, sekarang yang pembagian. Yang pembagian berarti yaitu limit X mendekati A fx dibagi dengan Gx, maka ini juga sama dengan limit X mendekati A yaitu fx dibagi dengan limit X mendekati A yaitu Gx ya. Ini untuk sifat-sifatnya dari limit. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh-contoh soalnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di limit fungsi fx untuk X nya mendekati A, dimana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 ya. Yang perlu kamu pahami dalam penyelesaian ini nanti yaitu bahwa perhitungan limit ini untuk X mendekati A dimana A tidak boleh sama dengan 0 itu adalah ada 3 cara penyelesaiannya nanti. Ada 3 cara. Yang cara yang pertama adalah langsung di substitusi ya, langsung disubstitusikan. Apabila disubstitusi nanti itu hasilnya ya, hasilnya disubstitusi itu hasilnya adalah misalkan di bawahnya adalah ada nolnya, ini kan hasilnya tak hingga. Maka kalau hasilnya itu tak hingga, maka langkahnya harus difaktorkan. Nah, langkahnya harus difaktorkan atau dirasionalkan. Nah, ini yang perlu dipahami dulu oleh anak-anak semua ya. Jadi nanti kamu lihat dulu, dites dulu nilai yang bawah itu, nilai yang bawah ini berapa. Kalau yang nilai yang di bawah ini 0, berapapun angka yang di atasnya, berapapun yang dibagi dengan 0 itu adalah tak hingga. Karena tak hingga, nanti cara penyelesaiannya harus difaktorkan ya atau dirasionalkan. Itu ya cara penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke contohnya, misalkan ini ya, contohnya yang A ini, yang A ini ya. Untuk limit X kuadrat plus 3 dibagi X plus 1 untuk X mendekati dengan 2, maka tadi caranya adalah kita substitusikan dulu ya, kita substitusikan dulu. Nah, setelah kita substitusikan, kita tes sekarang hasilnya berapa. Kalau kita masukkan langsung, maka X nya ini kita ganti dengan 2, menjadi berapa ini? 2 kuadrat plus 3, di bawahnya adalah 2 plus 1, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 4 ditambah 3 per 3, maka sama dengan 7 per 3. Ini hasilnya. Nah, sehingga kalau disubstitusikan itu tidak 0 yang di bawah, ya sudah ini hasilnya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Oke, kita tes dulu yang bawah. Jadi nanti ngetesnya anak-anak itu yang bawah dulu dites. 3-nya kita masukkan. Kalau kita masukkan kan ini 3 dikurangi 3, maka hasilnya berapa ini? Hasilnya karena 0. Karena 0 kan hasilnya adalah tak hingga. Karena tak hingga, maka harus
difaktorkan atau dirasionalkan. Oke ya, sekarang kita selesaikan. Karena tak hingga, maka ini kita faktorkan ya. X kuadrat min 3x di bawahnya x min 3. Intinya nanti ada yang harus dicoret ya, penyebut dan pembilangnya itu ada yang dicoret. Nah, maka ini kita faktorkan dulu, kita x nya kita keluarkan, maka x dalam kurung ya, x min 3 per x min 3. Nah, kalau sudah ada yang sama seperti ini boleh dicoret. Nah, kalau sudah boleh dicoret, maka 3-nya ini kita masukkan ke sini. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Udah ya. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu untuk limit x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Maka untuk mengujinya, kamu masukkan dulu saja angka 2-nya ini yang di bawah ya, untuk mengujinya. Berarti ini kan 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? Kan 0. Berapapun yang dibagi dengan 0 itu kan tak hingga. Karena tak hingga seperti tadi, kalau tak hingga maka cara penyelesaiannya adalah difaktorkan. Oke, maka ini yang kamu faktorkan sekarang. Ini yang difaktorkan. Jadi limit x mendekati 2 ini difaktorkan. Nah, x kuadrat min 4 ini kalau kita faktorkan kan x plus 2 x min 2. Yang bawah kan tetap x min 2. Nah, tujuannya apa? Tujuannya difaktorkan itu yang atas dan bawah itu ada yang dicoret ya. Kalau sudah dicoret gini, maka 2-nya boleh dimasukkan, berarti menjadi 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Begitu caranya. Terus sekarang yang berikutnya, yang D ya. Nah, sama, ini juga untuk mengujinya ya. Untuk mengujinya itu kamu tes dulu yang bawah ya. X kuadrat ini kan berarti 2 kuadrat min 2 min 2 gitu kan ya. Nah, sama dengan berapa ini? 4 dikurangi 4 berarti sama dengan 0. Karena 0 berarti kan tak hingga. Karena tak hingga, maka cara penyelesaiannya ini adalah difaktorkan ya. Cara pemfaktorannya berarti kamu faktorkan dulu ini ya. Cara pemfaktorannya yang atas ini x kuadrat plus 2x min 8. Faktorannya ini adalah x, ini x. 8 ini kamu cari angka yang kalau dikalikan sama dengan 8, kalau dijumlahkan itu sama dengan 2 ya, dijumlahkan atau dikurangi sama ya. Nah, maka angka berapakah itu? Kalau dikalikan sama dengan 8, kalau dijumlahkan atau dikurangi sama dengan 2, angka berapa itu ya? Itu angka 4 dan 2 ya kan. 4 kali 2 8 ya. Karena di sini tandanya plus, maka ini adalah plus, ini adalah min. Kan 4 kali min 2 kan min 8 ya. 4 dikurangi 2 adalah 2. Oke, maka faktornya ini sudah benar. Yang bawah juga sama, kamu faktorkan. Angka berapakah 2 ini perkaliannya? Angka 2 kali 1 ya. Karena di sini min, maka ini adalah yang min, yang ini plus ya. Kalau sudah difaktorkan, maka kan yang atas dengan yang bawah kan ada yang sama. Kalau ada yang sama, ini boleh dicoret. Nah, maka ini sama dengan x plus 4 per x plus 1. Nah, kalau sudah ada yang dicoret, maka 2-nya ini boleh dimasukkan. Maka masukannya 2 ditambah dengan 4 ya. 2 ditambah 1 ini sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Begitu ya. Baik, contoh berikutnya yang E ya, yaitu untuk limit x mendekati 4 x kuadrat min 2x min 8 dibagi x min 4. Tetap anak-anak ya, cara mengujinya diuji dulu yang bawah. Berarti kan ini 4 nya kita masukkan kan, berarti 4 dikurangi 4 ini kan sama dengan 0, karena 0 berarti tak hingga. Maka karena tak hingga, maka cara penyelesaiannya ini harus difaktorkan ya. Maka ini cara pemfaktorannya adalah ini x, ini x. 8 ini perkalian berapa kali berapa? Yaitu 4 kali 2 ya kan ya. Karena di sini tandanya min, yang 2-nya, maka ini adalah min, ini adalah plus
ya, per bawahnya tetap X min 4. Kalau sudah ada yang sama, ini baru boleh dicoret. Nah, maka ini sama dengan X plus 2 ya. Baru sekarang 4-nya kita masukkan ke sini, menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, contoh yang berikutnya, untuk limit akar X min 2 dibagi X min 4 sama ini anak ya, kita tes sama kan, ini berarti 4 dikurangi 4 sama dengan ini adalah 0. 0 adalah tak hingga ya. Karena tak hingga maka bentuknya ini adalah difaktorkan atau dirasionalkan. Nah, karena ini ada bentuk akar, maka ini penyelesaiannya harus dirasionalkan anak-anak, bukan difaktorkan tapi dirasionalkan. Cara merasionalkan adalah mengalihkan bentuk sekawannya. Oke, maka sekarang ini menjadi limit untuk X mendekati 4 akar X min 2 per X min 4 dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya dari ini yang atas ini ya. Jadi bentuk sekawan itu kalau di sini min maka bentuk sekawan apa? Plus. Maka ini menjadi akar X plus 2. Maka ini juga sama, akar X plus 2. Untuk perkalian bentuk sekawan itu cukup depan dengan depan, belakang dengan belakang. Cara perkaliannya gitu, berarti akar X kali akar X adalah X, min 2 kali plus 2 adalah min 4 per X min 4. Ini perkaliannya tetap ya, ini perkaliannya tetap, yaitu ini tetap akar X plus 2. Nah, karena yang atas dengan bawah ada yang sama, maka ini boleh dicoret. Maka ini sama dengan 1 per akar X plus 2. Kalau sudah ada yang dicoret, maka 4-nya tinggal kamu masukkan. Maka kalau dimasukkan menjadi 1 per akar 4 per 2 ya. Maka ini sama dengan 1/2 ditambah 2 sama dengan berapa? 1/4 itu ya. Baik anak-anak, ini untuk soal yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Soal terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu limit untuk X kuadrat min 9 dibagi dengan akar X kuadrat plus 16 min 5. Karena ini bentuknya ada akar ya, maka cara penyelesaiannya ini sama. Kalau Anda masukkan yang bawahnya itu pasti ya, 3 kuadrat berarti berapa? 9 tambah 16 25. Akar 25 berapa? 5 ya. 5 dikurangi 5 berarti di sini adalah 0, berarti tak terhingga. Oke ya. Nah, maka cara penyelesaiannya kalau ada akarnya maka cara penyelesaiannya adalah dirasionalkan ya, dirasionalkan. Cara merasionalkan adalah maka ini dikalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi X kuadrat min 9 per X kuadrat plus 16 akar min 5 dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya yang mengandung akar ini. Jadi kalau ini min maka bentuk sekawannya apa? Plus ya. Ini akar X kuadrat plus 16 ya, plus 5. Yang atas juga sama. Nah, X kuadrat plus 16 plus 5 itu ya. Nah, sekarang perkaliannya Anda fokus dulu perkalian yang di bawah, yang atas tetap aja dulu. Jadi X kuadrat min 9 ini tetap dulu X kuadrat plus 16 plus 5 ya. Nah, oke. Sekarang yang dikalikan yang bawah dulu. Perkalian bentuk sekawan adalah depan dengan depan, belakang dengan belakang, ini 5 ya. Nah, jadi akar kuadrat plus 16 kan di dalam akar. Jadi akar kali akar kan akarnya hilang. Ini menjadi berapa? Jadi X kuadrat plus 16 ya. Min 5 kali plus 5 berapa? Min 25 ya. Oke, sekarang kita fokus dulu yang bawah ini kita selesaikan. Ini yang atas tetap X kuadrat min 9 kali ya X kuadrat plus 16 plus 5 per ya. Sekarang ini berarti X kuadrat
16 dengan min 25 berarti berapa? Min 9. Nah, ini kan tujuannya nanti ada yang dicoret dulu kan teman-teman, anak-anak semua. Jadi yang dicoret sekarang yang atas dengan yang bawah ini sudah sama, oke ya. Nah, kalau sudah ada yang dicoret, maka sekarang kamu tinggal fokusnya menyelesaikan yang ini ya. Berarti kan tinggal X kuadrat plus 16 ya plus 5 ya. Nah, sekarang dimasukkan, tiganya dimasukkan ya, tiganya tadi dimasukkan menjadi akar 3 kuadrat plus 16 plus 5 ya. Berarti 3 kuadrat berarti 9 kan ya, 9 dengan 16 berarti 25 ya. Maka akar 25 berapa? 5 tambah 5 adalah 10, maka ini adalah hasilnya. Oke ya. Ini anak-anak semua nanti dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soalnya ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.